beli rumah gratis membership gym seumur hidup. Dan kamu juga bisa mengakses pool bintang 5 yang cakep banget seperti ini nih. Ya, ini adalah rumah dengan fasilitas bintang 5 sehingga kamu nggak perlu mengeluarkan kocek tambahan untuk kamu membership gym ataupun pingin berenang seperti ini. Jadi, kalau kamu pingin tahu, penasaran, simak video ini sampai selesai. Saya akan kupas tuntas tentang rumah berbintang 5 fasilitasnya seperti ini. Ini adalah rumah contoh untuk klaster Wisteria tipe B nih teman-teman, dengan luas tanah 105 meter persegi 7 kali 15 dan luas bangunan 116 meter persegi. Rumah ini sudah dilengkapi dengan 4+1 kamar tidur dan juga 3+1 kamar mandi. Dengan desain fasad modern minimalis, rumah 3 lantai ini dilengkapi dengan sky balcony. Nah, sekarang kita sedang berada di bagian depan rumah ini, tepatnya di bagian carport. Carport ini cukup luas ya, bisa muat untuk 2 mobil. Di bagian carport ini lantainya itu adalah dari batu sikat nih teman-teman, di mana terdapat 2 motif untuk batu sikatnya. Nah, di bagian atas daripada carport ini juga sudah dilengkapi dengan atap yang terbuat dari beton seperti ini nih teman-teman. Di bagian atas daripada atap carport ini adalah sky balcony yang tersambung ke kamar tidurnya nih teman-teman. Pintu untuk rumah tipe B ini ada 2 nih teman-teman. Ini adalah salah satu pintunya. Pintu yang ini adalah pintu menuju ke service area ya teman-teman. Untuk bagian depan daripada fasad rumah ini yang di lantai satunya sudah dilapisi dengan batuan alam berwarna krem seperti ini. Di bagian sebelah kiri daripada carport masih terdapat lahan untuk taman bagian depan ya. Kalau kalian membeli yang tipe sudut, kalian bisa mempunyai tambahan luasan untuk taman sampingnya. Antara carport menuju ke pintu utama ada 1 step naik nih teman-teman, yang dimana di lantainya ini sudah memakai lantai homogeneous style dengan ukuran 60 x 60 yang mempunyai motif seperti batu alam berwarna abu-abu dan permukaannya itu nggak licin ya teman-teman, sehingga kalau misalnya ada hujan nih dan air tampias ke arah sini itu nggak licin nih teman-teman lantainya. Ini adalah pintu utama dari rumah tipe B ini. Pintu ini sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock. Bisa menggunakan PIN, menggunakan kartu, menggunakan sidik jari, atau bila baterainya habis, kalian masih bisa menggunakan kunci analog untuk membukanya. Tidak lupa, di bagian pintu utama ini juga sudah dilengkapi dengan 1 CCTV seperti ini. Wah, memang ya, lebar rumah itu sangat berpengaruh. Meskipun luasannya nih sama-sama 84 meter persegi, tapi kalau dimensi lebarnya itu nggak sama, pasti kerasanya beda nih teman-teman. Nah, di bagian tampak depan ini, sebelah daripada pintu utama sudah dilengkapi dengan 1 jendela seperti ini ya teman-teman. Jadi penerangan cahaya alami dari bagian depan pun udah dapat nih, menerangi bagian ruang keluarga ini. Antara ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur bersih ini nggak ada sekat, sehingga kelihatan luas banget nih teman-teman, apalagi dimensinya cukup oke nih ya, 4,5 x 8 meter. Nah, di bagian tampak depan ini tadi, ini ada 1 pintu yang mengarah ke servis nih teman-teman. Pintu ini bisa kalian tutup, misalnya kalian mau pergi keluar kota, sehingga asisten rumah tangga kamu nggak bisa mengakses ke bagian dalam rumahnya. Tapi dia tetap bisa mengakses dan keluar masuk daripada rumah ini menggunakan pintu yang menuju ke bagian carport depan yang tadi sudah kita bahas nih teman-teman. Di ruangan servis ini ada kamar tidur untuk asisten rumah tangga, juga ada 1 kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Kalau kamu nggak pakai asisten rumah tangga, area servis ini juga bisa kamu jadikan untuk tempat laundry area ataupun dapur kotor. Nah, selain ruangan-ruangan ini tadi, masih terdapat 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi yang ada di lantai 1 ini. Nih, di sebelah daripada dapur bersih dan juga tangga, terdapat 1 kamar mandi yang ada di lantai 1-nya. Lihat yuk!
Kamar mandi ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Kamar mandi ini sangat fungsional. Sudah ada wastafel, toilet duduk dengan jet washer, dan juga ada area shower seperti ini nih teman-teman. Untuk area kamar mandi kering dan juga kamar mandi basahnya ini terdapat perbedaan level di bagian lantainya ya teman-teman. Jadi untuk kamar mandi yang ada showernya atau kamar mandi basah ini agak turun sedikit nih. Untuk floor drain di kamar mandi ini sudah dilengkapi 2 floor drain, satu di dekat toilet duduk dan juga satu di dekat area shower seperti ini. Kamar mandi ini bagian lantai dan juga dindingnya sudah dilapisi dengan homogeneous style 60x60 yang bercorak abu-abu yang permukaannya kasar seperti batu alam nih teman-teman. Kamar mandi ini memanfaatkan ruang kosong di bawah tangga sehingga tidak terdapat jendela, tetapi untuk sirkulasi udaranya dibantu dengan exhaust seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ya. Kamar tidur ini terletak di sebelah daripada tangga dan juga dekat dengan taman belakang. Nah, ini adalah kamar tidur yang ada di lantai 1. Kamar tidur ini bisa dijadikan untuk kamar tidur tamu ataupun kalau kamu tinggal bersama dengan orang tua kamu, ini ideal banget untuk kamu jadikan kamar untuk orang tua. Misalnya kamu nggak butuh kamar di lantai 1, untuk kamar ini bisa kamu alih fungsikan juga sebagai home office kamu. Dimensi kamar tidur ini 2,7 meter dikali 3,2 meter yang dilengkapi dengan pintu geser dari kaca yang pinggirannya adalah aluminium yang sudah dilapisi dengan cat berwarna coklat tua seperti ini nih teman-teman. Kalau dibuka, pintu ini mengarah ke bagian taman bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini asik banget kalau kamu tambahkan satu selasar, bisa dibuat area untuk duduk sambil menikmati taman belakang kamu. Nah, berarti masih ada kan sisa lahan di bagian belakangnya. Antara ruangan yang ada di dalam sini dengan sisa lahan di belakang ini dipisahkan dengan pintu geser seperti ini nih teman-teman. Pintu geser yang terbuat dari kaca dengan frame aluminium yang lagi-lagi dilapisi dengan cat berwarna coklat tua. Wah, masih luas banget nih area bagian belakangnya. Jadi kalau kamu butuh untuk penambahan bangunan bisa banget nih. Masih ada space sekitar 4 meter dikalikan dengan 7 meter nih. Di bagian ini juga sudah dilengkapi dengan area untuk laundry nih teman-teman. Selain itu kalau kamu suka dengan tanaman-tanaman, bisa banget di bagian belakang ini ditambahkan taman kering ataupun ditambahkan dengan kolam ikan. Aduh, berasa deh. Kayaknya kalau saya beli rumah ini pinginnya sih ruang makannya itu tersambung dengan bagian taman. Masih cantik banget ya. Apalagi makan ditemani dengan aneka tumbuhan yang menyejukkan jiwa dan juga pastinya saya akan tanami dengan bunga-bunga yang cantik. Lantai 1 sudah selesai kita review semua. Sekarang kita naik yuk ke lantai 2-nya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke lantai 2 daripada rumah ini. Nih, kalau kita lihat nih di tangganya itu nggak terasa capek ya, karena jarak step antara anak tangga itu nggak terlalu tinggi. Dan di bagian tangga ini juga sudah dilengkapi dengan railing dari kayu yang dicat dengan warna agak gelap, dengan bagian bawahnya ini ada besi berwarna hitam ya teman-teman. Naik tangga, belok ke sebelah kiri, kalian akan menemukan 2 kamar tidur anak di kanan dan kiri saya. Kita lihat yang sebelah kanannya dulu ya. Kamar tidur anak yang pertama ini terletak persis di samping daripada tangga. Di kamar tidur anak yang pertama ini mempunyai dimensi sekitar 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Ini kalau saya bayangin ya, di sebelah sini adalah bagian untuk tempat tidurnya, lalu di bagian ini bisa kamu jadikan untuk lemari ataupun meja belajar. Kalau di sini lemari, maka meja belajarnya bisa di arah sini nih teman-teman. Jadi bisa banget nih semua kebutuhan anak kamu terpenuhi. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini juga dilengkapi dengan jendela. Di bagian atasnya ini bisa digeser ya untuk buka tutupnya. Di bagian bawahnya ini nggak bisa dibuka-buka. Jadi aman banget nih untuk anak-anak kecil juga, karena ini nih tinggi sebatas pinggang ya. Kecuali kalau anak kamu masih kecil, baiknya untuk jendela ini bisa diberikan pengaman tambahan. Jadi udah dipikirin matang-matang nih untuk pencahayaan serta sirkulasi udara untuk kamar tidur anak yang pertama ini.
Untuk kamar tidur anak yang kedua letaknya berseberangan ya dengan kamar tidur anak yang pertama. Nah, ini kamar tidur anak yang keduanya dengan dimensi yang kurang lebih sama 2,5 meter kali 3 meter nih teman-teman. Jadi ini mirror aja nih, layoutnya sama persis, hanya di mirroring aja. Jadi di sini tadi lemari, lalu ada untuk tempat tidurnya, bedside table dan juga lampu tidur. Di sebelah sana bisa kita tambahkan untuk area meja belajar. Nih juga sama ya, sama persis ya. Disediakan juga untuk sirkulasi udara, ada jendela yang bisa digeser di bagian atasnya dan di bagian bawahnya. Jendela ini mempunyai frame dari aluminium dengan cat berwarna coklat tua. Jadi semua yang ada di rumah ini tuh seragam ya warnanya ya. Dua kamar tidur anak ini pastinya mempunyai satu kamar mandi sharing. Ini adalah kamar mandi sharing untuk anak nih. Luasannya cukup lumayan ya teman-teman, dengan dimensi sekitar 2,2 kali 2 meteran nih teman-teman. Kamar mandi ini cukup spacious nih, ada area untuk wastafelnya, juga area untuk toilet duduknya, dan juga di sebelah sini adalah area untuk showernya nih teman-teman. Bagian lantai dan dinding daripada kamar mandi ini juga sudah dilapisi dengan homogeneous style yang sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1. Nah, untuk homogeneous style-nya ini menggunakan homogeneous style dengan permukaan yang kasar, jadi nggak licin ya teman-teman, berwarna abu-abu terang, yang model-modelnya ini kalau kita lihat sepintas seperti batuan alam. Antara kamar mandi kering dan kamar mandi basah ini terdapat perbedaan level sedikit nih teman-teman. Jadi misalnya kita mandi, airnya itu nggak akan berluber ke arah kamar mandi keringnya. Di kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan 2 floor drain, satu di area shower dan juga satu di area dekat dengan kloset duduk. Untuk showernya ini sudah dilengkapi dengan pipa air panas dan dingin nih. Tinggal tambahkan water heaternya di instalasi yang sudah disiapkan, yang sudah ada juga power socketnya. Untuk sirkulasi udara daripada kamar mandi ini dilengkapi juga dengan satu exhaust nih teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke kamar utama daripada rumah ini. Kamar utama ini mempunyai kamar mandi dalam dan juga akses langsung ke sky balcony yang menjadi fitur utama daripada rumah tipe B cluster Wisteria ini. Kamar tidur utama ini mempunyai dimensi 4 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman, dan juga sudah dilengkapi dengan satu jendela seperti ini serta 3 panel pintu geser yang menuju ke sky balcony bagian depan. Jadi jendela dan juga pintu geser ini pastinya untuk sirkulasi udara dan penerangan cahaya alami dari kamar tidur utama ini. Kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam ya teman-teman. Kita lihat yuk untuk kamar mandi utamanya. Kamar mandi utama daripada rumah ini nih mempunyai dimensi sekitar 1,7 meter dikalikan dengan 3,2 meter nih teman-teman. Sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet duduk dan juga jet washernya, dan juga dilengkapi dengan shower seperti ini nih teman-teman. Untuk bagian lantai dan juga dinding kamar mandi utama ini juga sudah dilapisi dengan homogeneous style yang sama dengan kamar mandi lain yang ada di rumah ini, yaitu menggunakan homogeneous style berukuran 60x60 berwarna abu-abu, yang mana permukaannya kasar dan sepintas kita lihat mirip dengan batuan alam ya. Untuk floor drainnya pun sudah dikasih 2 nih, di area dekat kloset duduk dan juga di area shower. Untuk sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya alami memakai kaca jendela yang vertikal seperti ini nih teman-teman, di dekat daripada area shower. Tenang aja, untuk showernya ini sendiri sudah dilengkapi dengan instalasi pipa air panas dan dingin yang terhubung dengan instalasi yang sudah disiapkan di atas kloset duduk nih teman-teman. Ini adalah lokasi untuk kamu menempatkan unit water heater kamu. Sudah dilengkapi juga nih dengan power outletnya.
Antara kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah pastinya terdapat perbedaan level ketinggian daripada lantainya nih teman-teman. Jadi kalian tinggal menambahkan aja satu divider dari kaca nih, supaya nanti kalau mandi itu nggak langsung tampias ke arah kamar mandi kering ataupun kloset duduknya. Sekarang kita akan melihat fitur yang terbaik dan spot terfavorit saya yang ada di rumah ini yang tersambung dengan kamar tidur utamanya, yaitu sky balcony. Antara kamar tidur utama dengan sky balcony ini dipisahkan dengan pintu kaca sliding seperti ini nih teman-teman, yang lagi-lagi framenya aluminium berwarna coklat tua ya. Nih ada 2 step turun nih teman-teman menuju ke area sky balcony-nya. Di bagian sky balcony ini juga di bagian lantainya memakai homogeneous style yang dimana warna dan teksturnya ini dimiripin sama modelan kayu nih teman-teman. Tembok fasad depannya pun lihat nih memakai aksen-aksen seperti batuan alam dan juga kayu seperti ini nih teman-teman. Jadi ini warna abu-abunya ini warna-warna yang dimana adalah warna-warna netral ya teman-teman. Kalau kita lihat di antara sky balcony satu dengan tetangganya ini ada tembok agak tinggi nih teman-teman. Jadi nggak bisa langsung intip-intipan ya sama tetangga sebelah kita. Mempunyai dimensi 3 x 5 meter, sky balcony ini terbilang cukup luas ya, dan sudah dilengkapi juga dengan railing dari besi yang dicat berwarna hitam seperti ini. Untuk railingnya ini sendiri nih hampir sedada saya nih, jadi aman banget lah buat teman-teman ya. Jadi untuk area sky balcony-nya ini sangat oke nih dinikmatin sore-sore hari. Bisa kalian menempatkan kursi rotan di sini dan juga satu meja kecil. Tempat ini asik banget buat ngecil sore-sore atau kamu kepingin barbekyuan bareng teman-teman kamu ataupun keluarga terdekat kamu. Untuk tipe B Wisteria ini juga bisa memilih opsi ada lantai etiknya loh. Jadi misalnya kalian memilih yang opsi ada lantai etiknya, di bagian sebelah kanan saya ini ada tangga menuju ke lantai etik yang ada di lantai 3 daripada rumah ini. Untuk rumah di klaster Wisteria ini juga sudah dilengkapi dengan private clubhouse yang dimana di dalamnya sudah ada swimming pool untuk anak-anak dan dewasa, children playground, dan juga security 24 jam nih teman-teman. Kalau teman-teman udah kepengen banget nih showing rumah ini atau mau tahu lebih lanjut tentang hitungan cara KPR ataupun cara bayar yang lain, bisa hubungi property expert kami di nomor yang ada di sini, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk channel YouTube Expert Project.